Assalamualaikum, selamat sore, salam rahayu. Kiai Imaduddin, ini ada satu video dari Kiai Imaduddin. Bisa dibilang ini apa ya? Mungkin mengingatkan mereka-mereka yang dulu itu sangat antipati dengan NU, sangat minor dengan NU. Apalagi di dalam isu-isu narasi-narasi yang mereka bangun itu berusaha menjatuhkan nama besar NU, amaliyah-amaliyah NU, tokoh-tokohnya NU. Semua serba terbalik. Lalu sebenarnya di dalam sistem perpolitikan mereka udah KO. Setelah demo-demo dulu itu bisa dibilang hanya mendorong salah satu gubernur saja. Tapi akhirnya hasilnya apa? Nggak ada hasil apa-apa kok. Bahkan di perpolitikan lainnya akhirnya mereka kan rontok. Kemudian di mana ya? Di NKRI ini. Dulu ada slogan NKRI harga matian semacam itu. Ya akhirnya tetap menang. Tetapi mereka masih berusaha bermain pada ranah-ranah misalkan seperti orang baca ayat suci pakai langgam Jawa, mengkritisi Islam Nusantara. Banyaklah hal-hal semacam itu yang mereka kritisi seakan-akan mereka paling benar. Pokoknya hal-hal semacam itu mereka tuh rajin sekali gitu loh, rajin. Itu juga didukung oleh para mubin-mubin yang nggak paham gitu loh. Yang nggak paham jika mereka itu sebenarnya siapa. Lalu dirinya itu para mubin itu siapa. Padahal para mubin ini orang-orang lokal, orang-orang pribumi, orang-orang Indonesia, Nusantara, lahir di sini, bapak buyutnya di sini. Dan mereka itu siapa gitu loh. Ini para mubin sampai saat ini pun ada beberapa yang belum sadar tuh banyak juga. Ya hanya satu, diiming-imingi kan mereka itu sudah nabi kan seperti itu. Maka mereka itu memberikan apa saja yang mereka minta. Hanya dengan harapan apa? Barokah, syafaat, ampuni dosanya, membela cucu nabi kan semacam itu. Diiming-imingi dengan kata-kata semacam itu. Dawir kan semacam itu. Ya, akhirnya sekarang mereka untuk dawir itu ya berpikir ulang gitu loh. Lalu masih ada yang semacam itu masih tetap entah itu sembunyi entah itu tidak, saya juga nggak tahu gitu loh. Tapi tetap ada yang namanya orang hidup pasti kan plus minus kan pasti ada. Dan yang orang umum jarang tahu ya saat mereka itu memusuhi tokoh-tokoh NU dengan berbagai macam cerita, narasi dan sebagainya. Orang tuh nggak tahu jika mereka itu ya jamaahnya di pondok pesantrennya itu kecil loh, sedikit. Si BH itu berapa itu gitu loh jamaahnya. Pesantrennya cuma berapa yang di Bogor itu? Nggak banyak gitu loh. Si Imam Jumbonya juga berapa? Nggak banyak santrinya. Masih kalah banyak dengan santrinya Kiai Imaduddin. Jauh gitu loh. Ya makanya pergerakan mereka itu kan bukan pergerakan seperti pesantren NU itu bukan. Mereka lebih kepada pergerakan demo, aksi-aksi semacam itu. Tapi lihat saja santrinya berapa. Berapa santrinya? Sedikit. Tapi setiap mereka berkata, memandang pemikiran orang, dan sebagainya, itu seakan-akan mereka paling benar. Bahkan juga berkata, Kiai Imaduddin itu bukan ulama. Santrinya 1000 lebih. Sedangkan santri dia cuma 300-an. Cek saja di pesantrennya kalau nggak percaya. Apalagi yang muda itu, pirang itu. Itu berapa santrinya cuma 100, 120. Hanya segitu. Tapi lagaknya kayak orang ini kan. Kayak ulama yang santrinya sudah ribuan. Pondoknya juga bisa dibilang apa ya, baru berdiri. Tapi lagaknya kalau berkata udah kayak paling aja gitu loh. Saya nggak bisa bayangin jika misalkan mereka itu santrinya jumlahnya itu 5.000, 1.000 ke atas. Atau bahkan 10.000. Lalu seperti apa ucapan-ucapan mereka itu. Apalagi itu siapa tuh orang-orang tuh pada juluki Celengan Semar itu. Pondoknya tuh belum ada. Hanya tulisan. Santrinya nggak tahu satu tuh berapa. Udah kampungnya sendiri aja dia ini kok nggak cocok dengan kiainya di situ. Orang-orang pada nggak suka sama dia kok. Tapi coba kalau dia ke arah barat. Wah, disambut seakan dia tuh ulama. Padahal di daerahnya dia bukan siapa-siapa. Ulama juga dianggap enggak. Yang bikin saya nggak habis pikir itu ya, mereka itu ya di dalam sisi misalnya seperti majelis, di dalam sisi pesantren, mereka tuh kecil bukan main gitu loh. Tapi lagaknya tuh ya Allah Gusti, kalau berkata-kata atau kayak mereka itu udah ulama besar, ya mereka tuh santrinya udah 10.000, udah 1.000 ke atas. Lo cuman atu-atu seperti itu. Paling yang di Lampung tuh siapa itu? Habib siapa tuh ada itu? Ya Allah Gusti, ternyata santrinya cuman anak-anak kecil-kecil. Cuman 1, 2, 3, 4, 5 anak kecil-kecil.
Ya kayak orang biasa lah, kayak di kampung-kampung itu, misalkan ustadz-ustadz yang baru lulus itu ngaji, ngajari anak-anak ngaji seperti itu saja, tapi lagaknya wah kayak ulama besar, bicaranya sok berani. Harusnya mereka tuh malu dengan kiai NU itu yang tampilannya biasa, ucapannya biasa, tapi santrinya besar, dia udah bisa membuat pesantrennya itu besar, meluluskan banyak orang. Itu nggak sombong, biasa saja. Nah, ini ada video dari Kiai Imaduddin. Kamu hanya dikasih ilmu, bukan kamu mempunyai ilmu. Walaupun engkau bekerja keras mendapatkan ilmu, kalau aku tidak kasih, maka engkau tidak akan mendapatkannya. Understand? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Nusantara. 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 Nusantara milik kita, Nusantara milik kita. Sejarah Nusantara diambil meneng baik. NU Jam'iyatuna, NU Jam'iyatuna, NU Jam'iyatuna. Sejarah NU dirampas husnudon. Harus jelas. Harus jelas. Kalau kita cinta Nusantara, jaga Nusantara ini, betul? Kalau kita cinta NU, jaga sejarah NU, betul? Wali Songo adalah penyebar agama Islam, dilembagakan oleh Jam'iyatuna Al-Mahbub, Al-Mahbubah. Siapa itu Wali Songo? Orang-orang yang mengajarkan Islam dengan cinta dan kasih sayang. Kenapa kita mengenal adanya langgam Jawa Al-Quran? Karena Wali Songo mengajarkan itu. Di kampung saya masih ada, udah baru meninggal setahun atau 2 tahun yang lalu, imam yang pasti pakai langgam Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tapi dia enak, saya nggak enak. Enak nggak? Bohong, ini pemalsu sejarah ini. Yughayyirunal kalima an mawadihi. Nggak enak dibilang enak aja karena ewo pakai ewo. Banyak orang yang hari ini kayak bapak-bapak ini ewo pakai ewo, udah nyata-nyata turunan palsu, ewo pakai ewo, husnudon aja. Kenapa? Nggak enak, kan kita orang Jawa ya. Orang Jawa itu memang banyak nggak enaknya sama orang. Ada tamu lama, kita mau ngapa-ngapain susah. Tapi orang Jawa itu akhlaknya kayak Rasulullah. Rasulullah banyak pekerjaan, ada tamu banyak begitu, nggak berani ngusir. Rasulullah itu sampai turun ayat Al-Quran yang ngusir tamu-tamu itu. Kamu sama Rasulullah jangan begitu, dia itu orang pemalu, akhlaknya tinggi, walaupun hatinya udah nggak enak, nggak bakal ngusir orang. Betul apa tidak? Lah kita yang harus punya rerasan. Tepos liro itu ajaran Sunan Kudus. Lah ada dulu Menteri Lukman Hakim Saifuddin ngundang qori dari Jawa, suruh baca Al-Quran dalam sebuah acara di istana apa di mana itu, istana, pakai langgam Jawa. Itu sama Kabib-kabib ini dituduh sebagai sinkritisme Islam. Kafir saudara, ini menghina Quran saudara. PKI ini saudara, menterinya PKI ini Abdul Khalik ngapain sih begini-begini? Ini yang sekarang nggak berani. Coba nih, ada YouTube-nya kan? Berani kagak itu? Para Baklawi ngomong bahwa langgam Jawa ini kafir, langgam Jawa PKI. Nggak bakal berani, ayo nama. Nggak bakal berani. Islam Nusantara
digagas oleh Nahdlatul Ulama. 2010 mulai digaungkan, 2015 di Jombang dijadiin sebuah tema muktamar Islam Nusantara, dihajar oleh mereka Baklawi. Ini Islam Nusantara, nanti ada Islam Amerika, nanti ada Islam Afrika, nanti ada Islam Jepang. Islam ya Islam, saudara. Betul apa tidak? Hajar apa tidak? Merusak Islam apa tidak PBNU? Merusak, saudara. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu hanya satu, saudara. Dulu. Sekarang ada nggak para Balawi yang berani nyinggung Islam Nusantara? Semenjak bab nasab ini tidak akan pernah ada. Tidak akan ada dari mereka yang berani nyentil Nahdlatul Ulama. Gak bakal ada, saudara. Kita di Banjar, Pramuktamar apa itu, Kombes, Bahsul Masail, bahwa karena negara kita ini negara yang heterogen dan kita ini sudah mempunyai sebuah al-ahdu, perjanjian, yaitu undang-undang dasar, maka orang-orang non-muslim kita tidak sebut kafir, kita sebutnya non-muslim. Hajar lagi sama Baklawi itu. Saudara, dia mah mereka PBNU ini sudah kemasukan liberal, saudara. Sudah kemasukan PKI. Coba Al-Quran mengatakan ya ayyuhal kafirun. Mereka mau rubah ya ayyuhal non muslim. Mereka dulu begitu, dulu sekali. Sekarang gak bakal berani ya Abdul Khalid. Datang, dicium tangannya, kiai juga dibulak-balik. Dulu kita 2021 kemarin membuat sebuah tema fikih peradaban. Ini baru kemarin loh, dihajar lagi ketum. Ini fikih peradaban ini apa maksudnya, saudara? Apa maksudnya, saudara? Fikih itu memang beradab, saudara. Dia nggak tahu apa makna fikih peradaban, udah komentar. Kan peradaban disangkain adab dia. Beradab dengan berperadaban tuh berbeda, saudara. Tapi tetap mereka itu inginnya adalah NU ini tidak boleh sepi dari cacian dan kritikan mereka. Seakan-akan mereka itu lebih hebat dari ulama Nahdlatul Ulama. Jangan betul-betul aja. Sekarang saya lihat nggak ada mereka. Apa saja yang dikerjain Nahdlatul Ulama sekarang, Nahdlatul Ulama lagi mengadakan acara humanitarianisme Islam, humanitarian Islam, kemanusiaan Islam, nilai-nilai Islam dalam kemanusiaan. Nggak berani. Sekarang gak berani kritik lagi, saudara. Mana suaranya yang biasa dia mencela kiai-kiai Nahdlatul Ulama, saudara? Kenapa diam? Kemana? Kabur lagi. Al-kaburi, saudara. Nah ini yang terjadi, bapak-bapak. Lah kita sudah tahu bahwa alsinah lisan-lisan mereka pada kiai-kiai kita itu begitu. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Apa yang ada di dada mereka lebih besar lagi dari apa yang telah mereka katakan melalui kata-kata. Apa tuh sebelum wa ma tukhfi suduruhum akbar tuh? Apa yang disembunyikan di dada mereka akbar kepada Nahdlatul Ulama. Walakin katsirum minan nasi la ya'lamun. Tapi banyak yang tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Katanya udah orang bodoh mah enggak usah nyana-nyana dalil.
Berarti yang nanya dalil kayak saya, bapak-bapak PWI itu bukan orang bodoh. Yang orang bodoh itu yang nggak boleh nanya dalilnya, ikut aja. Ini nggak tahu bahasa ketum. Kata ketum, udah orang bodoh nggak usah nanya-nanya betul apa tidak? Berarti yang nanya dalil orang pinter. Anu minu kama amana supaha. Bukan itu maksudnya. Yang tidak boleh nanya dalil itu udah tuh kibin udah ikut aja. Katanya umroh nggak perlu ke Mekah, ke Tarim aja, silakan aja di sana. Kiblatan tardauha hampir aja mau dirubah itu. Coba lihat, seorang Balawi ngomong, Allah ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan Ka'bah dipindah, bukan Ka'bah, kiblat dipindah dari Palestina ke Ka'bah, kemudian dijawab kiblatan tardauha, arah yang engkau inginkan. Arah yang kau inginkan itu bukan Ka'bah. Maksudnya kayaknya sebenarnya Tarim. Tapi nggak ngomong wa ma tukhfi suduruhum akbar. Wa ma tukhfi suduruhum. Di Tarim itu ada makam para sahabat Nabi. Ada makam para sahabat Nabi. Kenapa makam-makam man syahida badran yang ada di situ sama sekali tidak diekspos? Bahkan itu seperti diumpetin di sana. Yang diagung-agungkan, siapa orang yang berziarah ke penjarahan ini tidak berziarah pertama kali kepada faqih muqaddam, maka dia tidak akan diberkahi. Jadi walaupun dia katanya mau ke ayahnya, jarah ke pemakaman itu harus ke faqih muqaddam dulu. Kalau dia ke makam ayahnya dulu tidak akan diterima doanya. Padahal di sekitar pemakaman itu ada pemakaman dari zaman dulu, pemakaman para sahabat Nabi, tapi sama sekali mereka tidak jual. Yang dijual adalah hanya keluarga mereka sendiri. Iya, sahabat Nabi aja digituin. Coba di abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7 Hijriah, di mana ketika itu Ali Khalifah Sam ada, di mana ketika Muhammad Shahib Mirbat ada, di mana ketika Faqih Muqaddam ada pada abad ke-7, itu di sana itu ulama banyak sekali yang ditulis dalam kitab Tabaqat Fuqaha Il-Yaman. Terverifikasi ada orang 2 syahid di Tarim. Kemudian diverifikasi yang ulama-ulama besar di sana. Tapi tidak ada satupun keluarga Ba'lawi yang tahunnya sama dengan tahun yang ada di dalam kitab-kitab itu yang ditulis oleh para sejarawan. Banyak sejarawan itu. Ada Al-Kamil fit Tarikh, ada Al-Iklil orang Yaman Al-Hamadani, ada As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Banyak nama ulama di Tarim yang disebutkan, tapi teu aya ora-ono siji-siji aja keluarga Balawi itu yang dicatat. Bagaimana itu? Kenapa tidak dicatat? Apakah mereka itu ngumpet, mungkin punya ilmu halibunan? Bukan. Karena memang mereka tidak ada di sana ketika itu.